warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Pak Damura dan juga Mas Kensi. Silakan saya untuk mempresentasikan draft skripsi saya. Untuk pertama, saya minta maaf Pak, untuk yang di bagian yang kemarin, catatannya kemarin itu Ya, masih saya belum dapatkan. Tapi yang saya ingat dari kemarin pas waktu sidang itu, saya ingat yang untuk catatannya pas itu nanti waktu coba di ini apa di mampir ke kampus ke bagian Pak siapa yang kemarin itu Pak Pak Mitro. ya Pak Mitro. Nanti minta aja draft ininya apa print outnya kan ada yang print out tulisannya tulisan tangan ya cetakan yang tertulis itu ya diminta aja atau dipinjam atau dipoto pakai handphone nanti coba dilihat secara detailnya apa yang di ini ya yang ditanyakan. Baik, Pak, insya Allah di hari Senin saya coba chat beliau apakah bisa di online kan atau tidak Pak. Kalau tidak nanti insya Allah saya coba ke kampus. Ya, coba di apa dikomunikasikan. Karena data-data administrasinya itu ada di bagian sekretariat kepegawaian Pak Mitro ya yang kemarin membantu untuk mendokumentasikan administrasinya. Baik Pak. Untuk sementara saya ingin menjelaskan progres saya sudah sampai mana terlebih dahulu. Nanti insya Allah bimbingan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan catatan yang kemarin itu ya Pak. Oke, untuk yang pertama hasil dan pembahasan untuk yang di bab keempat, alhamdulillah saya udah menyelesaikan. Ini pas waktu semester kemarin Pak. Jadi untuk yang bab empatnya isinya seperti ini. Udah saya masukkan sesuai dengan yang ada di apa sih namanya tata laksana penelitian itu kan udah ada gambarnya itu ya Pak. Setiap cara-caranya saya udah nulisin hasil-hasilnya gitu Pak. Gitu. Ini untuk yang perancangan bilah. Ini airfoilnya. Terus untuk yang di bagian lampiran ini kayak lampiran satu ini itu data-data yang barangkali panjang-panjang gitu. Nah itu saya nggak masukkan di bab empatnya, tapi langsung saya taruh di sini, terus saya lampirkan gitu. Jadi ada lampirannya. Saya zoom untuk scroll ke bawah. Kalau misalkan Bapak ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung Bapak sampaikan. Ya, sebentar yang ke atas tadi tanda-tanda apa putus-putus itu apa garis ada garis tadi yang di atas. Yang Ini ini Pak, profil ini. oke itu profil. Ini yang gambar wings atau gambar profil ini ada tulisan ya. Itu kebaca nggak Ini Pak, yang ya tulisan itu terbaca nggak maksudnya? yang ini. Nggak kebaca Pak, tapi nggak dipakai emang. Nggak Maksudnya dipakai. nggak dipakai gimana? Karena kalau misalkan di sini X sama Y itu cuma sudutnya gitu loh Pak. Sudutnya. Nggak, yang poin utama itu adalah kalau misalnya ini keluar di Office Word, Hmm. nanti pastikan tulisan itu bisa terbaca, maksudnya notasinya, notasi notasi ini ya, maksudnya Yang ininya kecil ini Pak. X Atau sama dengan 0,4021 ya, 0,4021 itu yang maksud terbaca itu ketika dia di print atau dicetak karena di bagian akhir dari oh skripsi ini kan nanti kan ada versi cetak ya. Ada iya bagian betul. apa administrasinya perpustakaannya itu ketika dicetak tulisan tersebut bisa terbaca ketika di print. Itu pertanyaannya poinnya di situ. Kalau misalnya nggak kebaca nanti coba di size
size tulisannya itu dibesarkan, pikselnya dibesarkan. Pak. Berarti yang ini aslinya XY itu cuma nentuin ini aja sih Pak, yang tengahnya ini. Itu juga perlu digedein gitu ya Pak? Ya, enggak. Yang pertanyaan tadi poinnya adalah kalau misalnya ini dicetak, di print, dicetak, didokumentasikan, di print itu tulisan X sama dengan 0,421 ya. 021. Ya, 0, apa titik tuh. Nah, itu bisa terbaca dengan jelas. Kalau misalkan nggak perlu, saya hapus aja sekalian itu juga nggak apa-apa ya Pak? Ya dihapus aja. Kalau nggak ininya cukup menampilkan ininya aja. Jadi kalau yang di sini yang poinnya itu adalah memastikan bahwa tulisan tersebut bisa dibaca, bisa terbaca dengan jelas, karena ada juga misalnya gambarnya pikselnya terlalu kecil atau terlalu rendah. Kalau misalnya gambarnya terlalu kecil atau terlalu rendah, pikselnya dibesarkan, dijelaskan pada saat di bagian akhir, karena ada di bagian akhir itu melakukan pencetakan ya, nanti ada dokumentasi dari bagian perpustakaan itu Fakultas Teknik atau perpustakaan universitas untuk meminta ini hard copy cetakannya selain dimasuk di dalam repositori. Terima kasih untuk sarannya. Oke, terus scroll lagi ke bawah. Berarti insya Allah saya hapus ya Pak. Soalnya di sini ada datanya juga di bawah, tabel koordinatnya. Jadi insya Allah akan saya hapus saja. Yang bawahnya juga ada ini, kecil-kecil. Udah ada beberapa seleksinya. Kalau perancangan ini dimensi ini yang kayak banyak dimensi itu saya langsung taruh di lampiran juga. Gambar yang terakhirnya tegangan formises. Jadi yang maksimalnya, oh ya ini juga ada tulisan kecil gini Pak. Ya itu, atau kalau misalnya ini dibutuhkan ininya di rewrite aja, maksudnya ditulis ulang aja. Ditulis ulang, jadi yang ini ditutup, kemudian ditulis ulang dengan bantuan pen atau pen ya kalau di sini, atau menggunakan editing di Office Word-nya itu untuk menuliskannya. Pak, terima kasih Pak untuk ini sarannya. Saya izin scroll lagi ke bawah. Ya, di scroll lagi ke bawah. Ini untuk kesimpulannya Pak dan saran. Oke, ini kesimpulan ya. Nah, 1, 2, ada 4 ya, yang 1, 2. menjawab. Oke, 4. Nah, poin dari kesimpulan itu ialah menyimpulkan
rumusan masalah yang dituliskan. Jadi kalau rumusan masalahnya itu yang dituliskannya itu adalah 1, 2, 3, 4 untuk poin nomor 1. Nomor 1 itu apa yang bisa disimpulkan. Itu yang dituliskan di bagian ini. Di bagian kesimpulannya. Kemudian rumusan masalah nomor 2 apa yang disimpulkan. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini panjang sekali ya kesimpulan. Coba nanti agak dipersingkat aja kesimpulannya, karena kalau misalnya terlalu panjang lagi akhirnya bukan kesimpulan, jadi masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi kalau misalnya kesimpulannya itu sampai panjang ya, sampai 1 paragraf atau 2 paragraf lebih, coba diringkas lagi apa yang bisa diambil intisari dari kesimpulan untuk poin nomor 3 yang bisa disimpulkan. Jadi poin yang dari penulisan kesimpulan itu ya kalimat singkat, tepat, dan mengarah yang bisa menyimpulkan dari hasil dan pembahasan. Berarti diringkas gitu ya, Pak? Kenapa? Berarti yang di bagian poin ketiganya ini itu diringkas gitu ya, Pak? Iya, disimpulkan atau diringkas dari pertanyaan nomor 3. Hasil dan pembahasan yang menjelaskan nomor 3. Karena kan di rumusan masalah itu kan ada nomor 3 ya, perumusan masalah ya di bab 1. Di bab 1 itu problem statement atau rumusan masalah untuk nomor 3 itu apa yang dituliskan, kemudian disampaikan di bab ketiganya, di bab keempat dituliskan, lalu apa yang disimpulkan. Baik, Pak. Yang saya masih bingungnya itu di bagian sini sih, Pak. Yang bagian ketiganya, saya izin dia, Pak. Saya split biar enak baca. Biar kelihatan rumusan masalahnya 3 itu apa. Yang rumusan 3 itu ini, Pak. Bagaimana pengaruh variasi airfoil, dasar rancangan, rasio, ujung terhadap ini. Yang karena saya nulisnya rumusannya kayak gini, jadi saya nulisnya panjang banget, Pak. Jadi kayak jelasin hasil dan pembahasan gitu, Pak. Karena rangkaiannya itu saya tulisin di sini gitu. Jadi gimana ya, Pak? Ya, diringkas saja itunya. Gimana, Pak? Diringkas bisa ya, maksudnya dibuat singkat. Agak sulit sih, Pak, karena saya yang di ini di apa nih rumusan masalah yang bagian 3 itu saya nulisin semua variasinya gitu, Pak, pengaruhnya terhadap performa kan. Jadi akhirnya saya nulisin semua hasil yang dari seleksi itu yang lulus berapa apa aja, itu saya tulis di sini gitu, Pak. Jadi ini udah saya coba buat ringkas gitu. Jadi agak sulit buat ringkas lagi. Oke, Yuda, nanti ya kalau misalnya itu udah yang paling singkat atau paling ringkas ya sudah dituliskan aja. Lalu untuk sarannya udah ditambahkan belum? Kesimpulan Udah, dan Pak, saran. yang di bagian bawah. Ini yang ketiga ya, Pak. Ini yang keempatnya. Itu jawab yang ini. Terus yang terakhir yang sarannya ini. Udah. Sarannya apa yang dituliskan? Membuatkan perhitungan teoritis manual. Membuatkan perhitungan teoritis manual untuk menemukan tingkat error hasil simulasi dari berbasis BEM yang digunakan gitu. Terus yang kedua itu melakukan pengujian lapangan, karena saya waktu saat ini saya masih belum bisa pengujian lapangan.
Jadi tergantung nanti aja, Pak. Kalau misalkan saya jadi uji lapangan nanti yang bagian 4-nya ini saya akan nambah lagi satu gitu. Selain simulasi saya tambah lagi satu uji lapangan, itu juga bisa nggak, Pak? Kan kemarin udah sidang gitu. Terus saya misalkan nanti ternyata saya berubah pikiran dan ada waktu gitu, saya langsung nambahin lagi pengujian lapangan. Itu gimana, Pak? Untuk saran ya, Ya. ya bisa ditambahkan di situ, dia bisa berubah. Nanti kalau misalnya memungkinkan waktunya, bisa menambahkan di situ. Baik, Pak. Siap, berarti kalau misalkan kayak gini berarti bab 3-nya nanti kalau misalkan saya jadi ke penguji lapangan saya tambah lagi juga nggak apa-apa ya, Pak? Di metode, berarti ada metode yang flowchart-nya ada Iya, di tambah lagi. tambahkan tulisannya. Oke, alhamdulillah. Berarti kalau misalkan jadi berarti saya bisa nambahin ya, Pak. Oke. Terus yang ketiganya itu ini, Pak. Yang ketiganya itu simulasi kekuatan struktur dengan menyelesaikan letak beban yang terjadi pada setiap elemen bilah dan menghitung nilai error hasil simulasi dengan hasil eksperimen. Maksudnya ini itu eh, saya bilangnya itu kan bebannya itu saya sama ratain ke atas semua gitu, Pak. Terus sama yang ke arah sini. Nah, sedangkan untuk nilainya itu saya sama ratain, bukan per elemen gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bisa per elemen gitu, yang biar lebih tingkat errornya lebih rendah, nah itu bisa dilanjutin kayak gitu. Terus keempat itu bisa melakukan metode yang sama di jenis taper sama taperless, karena saya cuma gunainnya di bagian inverse taper bilahnya. Terus yang terakhir bisa menggunakan metode bilah yang berbeda, karena saya di sini cuma pakai simulasi dan itu cuma satu jenis saja, yaitu jenis kayu pinus. Jadi kalau misalkan mau nyoba yang lain dan dibandingin, jadi bisa masuk ke manufaktur juga ekonomis, nah itu juga bisa masuk ke sini. Atau konstruksi yang kepengen bikin material gitu juga bisa, Pak. Itu, Pak, untuk isi dari saran saya. Terus ini untuk daftar pusaka itu ada 40 atau berapa, saya lupa ada berapa. Kalau di sini tulisannya ada 4 lembar. Terus ini riwayat hidup saya. Masih belum saya masukin ini SMP SMA-nya. Terus ini untuk lampiran yang tadi, ini untuk lampiran pertama, ini tabel koordinat airfoil. Jadi kalau misalkan ini taruh di SolidWorks, nanti bakalan ketampil yang profilnya tadi itu, Pak. Nah, nanti bakalan muncul. Ini ada 3 airfoil, jadi saya masukin semuanya ada di sini. Terus kedua, ini ada tabel hasil dimensi bilah saya. Ini ada beberapa jenis. Makanya saya nggak ngasih lampirannya 1, 2, 3, tapi langsung saya jadiin satu jenis gitu, Pak. Jadi lampiran 1 itu koordinat airfoil. Terus di sini ada saya jadiin subbabnya gitu, sub lampirannya itu 1, 2, 3. Biar lebih enak angkanya, biar nggak kebanyakan. Terus yang kedua ini lampiran kedua tabel hasil dimensi bilah. Terus saya tulis 21, 22, 23 gitu. Ya, tabelnya sampai ada banyak gini, Pak. Jadi saya jadiin satu-satu. Ini lampiran ketiga, ini tabel daya terhadap kecepatan putar. Ini buat nentuin apakah dia itu bisa hasilin energi nggak gitu di kecepatan 3 meter per sekon per setiap RPM yang ada dari setiap putaran ini rotornya. Ini setiap variasi bilah itu saya masukkan di sini satu-satu. Terus ini untuk tabel linearisasi twist. Jadi setiap twistnya ini
itu kemiringannya berapa derajat. Itu saya taruh di sini semuanya. Dan ini semuanya emang saya simulasiin, jadi ada serat. Kalau untuk twistnya aja itu ada 165 yang saya 165 variasi untuk ini aja. Jadi ada beberapa ininya. Terus ini ada grafik CPTSL-nya yang hampir hasil akhirnya kayak gini. Setiap variasi yang ada yang lolos itu saya masukin sini. Jadi ada 165, terus saya iniin simulasi, itu hasilnya seperti ini. Terus ini hasil dari yang terpilih dari semuanya, semua variasi, itu saya ambil yang terbaik di kondisi yang saya buat. Jadi kondisi yang saya buat, kondisi alam yang saya bikin, itu yang terbaik yang mana, itu saya dapetin ini. Nah, ini saya dapetin koordinat tiap elemennya. Jadi saya bagi per elemen. Karena kalau bikin SolidWorks itu biar jadi satu itu harus nentuin elemen 0, 1 sampai yang terakhir atau 10, terus ditarik sampai jadi akhirnya bentuknya itu bisa muter gitu lah. Ini bentuk elemen 1, 0 sampai 10 yang saya nanti masukin buat di SolidWorks penggambaran, sama yang buat simulasi kota struktur. Dan nanti kalau misalnya udah selesai, nanti kan di bagian pemodelan bilang optimal nih Pak. Nah itu nanti saya dapetin ini gambarnya. Jadi ini gambar yang saya dapatkan. Ini hasil akhirnya. Coba. Udah saya bikin ini. Ini skalanya 1:5. Ini hasil akhirnya. Jadi yang ininya, ujungnya itu lebih gede daripada pangkalnya. Dan agak muter juga, atau namanya twist. Karena saya pakai variasi twist juga. Jadi biar memperbesar juga dari bilang. Itu Pak untuk penjelasan dari saya. Dari Bapak, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau dari saya untuk sementara itu dulu ya diskusinya. Kita lihat yang nanti coba dikomunikasikan apa yang dituliskan dari penguji 1 dan penguji 2 yang pada saat kemarin presentasi seminar proposal ya, seminar proposal skripsi. Itu dulu yang nanti kita lihat secara penulisannya dulu atau yang sudah dilengkapi. Nanti kalau itu coba mampir aja ke kampus, tanyakan ke Pak Mitro kalau misalnya tidak bisa dikirimkan secara soft filenya atau ininya, nanti didatangin ke bagian sekretariat, dilihat penulisannya yang perlu ditambahkan, karena itu menjadi poin utama dan bagian yang penting pada saat nanti setelah mau masuk ke seminar skripsi, karena itu yang akan ditanyakan di awal di bagian di seminar tersebut. Oke, dari saya untuk sementara ini dulu sesi diskusinya. Nanti berjalannya waktu kita lihat lagi di minggu-minggu berikutnya untuk hal-hal yang sudah dilengkapi dari pengujian sesi sesi uji seminar proposal skripsinya dari pertanyaan penguji 1, penguji 2. Oke, bisa ditutup untuk presentasinya. Baik, Pak, termasuk buat saran dan sarannya tadi yang terkait ini. Saya untuk tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.